Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Armiyah, Hadratul Syekh Imam Muhammad Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Iradah ya. Mustahil Allah menciptakan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Kalau bukan atas kehendaknya sendiri, berarti kenapa itu? Berarti menjadikan sesuatu karena terpaksa. Jadi menciptakannya itu karena keterpaksaan, bukan karena kemauannya sendiri. Seperti apa terpaksa itu? Seperti menciptakannya dengan illat. Terpaksa kan? Karena fi'il illat itu menghilangkan iradah. Menciptakannya dengan tab'i itu juga kehilangan iradah. Ini yang mau kita bahas. Jadi mustahil terciptanya alam itu karena keterpaksaan atau ketidaksengajaan. Ini mustahil. Terciptanya alam ini karena kesengajaan, karena kehendaknya Allah. Munculnya jagoan dikehendaki Allah, munculnya bajingan ya dikehendaki oleh Allah. Bukan terus Allah memang menghendakinya jagoan doang, penjahatnya udah muncul sendiri. Gimana? Jadi semua kemunculan alam semesta ini atas kehendaknya Allah, dan kehendaknya Allah itu secara menyeluruh. Kalau satu dikehendaki oleh Allah, maka yang sebaliknya mustahil akan muncul atas keinginan yang lain. Allah menghendaki hujan, biar pakar dari langit nggak bisa mindahin hujan, nggak bisa. Apalagi baru pakai cabai, pakai apa itu, sapu lidi, kecil itu mah. Malaikat pindahin nggak bisa, nggak, kalau bukan atas kehendak Allah. Begitu maksudnya. Jadi kehendak itu satu, kehendak Allah doang yang terjadi.
Kalau Allah menghendaki dipindahkan, ya bisa pindah, siapapun juga bisa pindah. Karena Allah kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus walihada lama taqadat al-mukhallidah minal falasifah ahlakumullahu ta'ala fi'il ilat itu punya sebuah kepastian dalam fi'il ilat. Contohnya apa? Kepastian dalam fi'il ilat contohnya apa? Kalau tangannya gerak, pasti cincinnya gerak tanpa dikehendaki. Berarti hilangnya iradah. Kalau orang kok bekerja dengan fi'il ilah, berarti iradahnya hilang. Karena nggak usah dikehendaki pun pasti terjadi. Maka kepastian fi'il ilat bersamaan dengan yang dielati dan tabiat bersama yang ditabiatinya ini menjadi pemahamannya orang-orang filsafat. Ini menjadi pemahamannya orang-orang ahlil adah. Kita sudah bicara hukum kan? Ada berapa hukum? Akli, adi, syar'i. Maka bagi orang ahli adi itu apa? Yang mewajibkan hukum kebiasaan menjadi wajib menurut akal. Nah, ini namanya memastikan. Kalau kita kan hukum adat itu ya terjadinya karena berulang-ulang kebiasaan dan bisa mengalami perubahan. Bagi orang-orang filsafat tidak bisa mengalami perubahan dan pasti terjadinya begitu. Maka kata musannif, maka orang-orang filsafat yang punya paham seperti ini adalah mereka adalah orang-orang yang dijelekkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah kaum-kaum mulahadah. Mulahadah itu orang-orang yang tidak pernah bisa mencari kebenaran. Kalau dikasih tahu kebenaran, nolak. Dituntut yang benar, nggak bisa nunjukin gimana. Kalau kita ngomong benar, di apa? Didebat, dianggap nggak benar. Kalau dia kita tuntut yang benar, nggak bisa. Makanya hati-hati, ente jangan macem-macem ngomong masalah kopi, tangkep ente nanti. Ente mau ngomong bener mau usah tangkep. Ya, dokter siapa yang ditangkap? Kenal lo pada lo, ngikutin lo ya. Dia ngomong kebenaran dianggap kebohongan. Nanti begitu yang ngomong bohong, benernya gimana? Ya katanya begini, katanya nggak jelas. Itu namanya mulahadah. Orang yang nggak bisa menunjukkan sebuah kebenaran tapi nggak mau menerima kebenaran. Ini hati-hati nih. Ini filsafat dianggap oleh musannif sebagai kaum-kaum mulahadah.
Nah ini kalau ketemu kaum mulahada ini nggak bisa diajak ngomong, kamu ajak debat yang nggak bisa, kamu ajak diskusi nggak bisa. Kenapa? Dia selalu menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Anal istinadal alami ilaihi ta'ala innama huwa ala tariqil isninadil mahlul ilal illah. Mereka orang-orang filsafat itu meyakini bahwa penyandaran penciptaan alam semesta ini kepada Allah itu terjadi karena illat. Jadi filsafat itu pecahannya macam-macam. Ada filsafat yang yang menisbatkan bahwa alam ini tidak diciptakan, terjadi dengan sendirinya, sampai memutuskan peristiwa adanya peristiwa Big Bang sebagai penyebab terjadinya alam semesta. Ada pula yang mengatakan yang menciptakan Allah, tapi dengan fi'il illat, bukan dengan fi'il iradah, bukan, tapi dengan fi'il illah. Memang Tuhan itu ya menciptakan alam kata dia, tapi ya otomatis tercipta, bukan atas sebuah kehendak, bukan. Jadi mereka menyatakan bahwa alam ini tercipta dengan thoriq ma'lul ilal illah. Kalau mereka berpendapat biqidamil alam ini qadim. Kalau elahnya qadim, maklulnya qadim, karena dua-duanya berkaitan. Kalau geraknya tangannya qadim, gerak cincinnya ya qadim, keduanya itu pasti nggak bisa dipisahkan. Kalau Allahnya qadim sebagai elah, maka maklul yang dielatin qadim. Maka filsafat mengatakan matahari alam ini qadim. Lah gimana terciptanya? Ya karena diciptakan dengan jalan elah. Allahnya qadim, maka maklulnya juga qadim. Ini kata filsafat. Wa nafa la'anahumullah. Udah ahlakumullah, la'anahumullah komplit kalau. Wa nafa, dan mereka menafikan jami'a sifatil wajibati li maulana jalla wa azza. Mereka menafikan sifat-sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala minal qudrati wal iradati wa ghairihima, dan dari selain keduanya. Kata filsafat nggak ada sifat-sifat itu, nggak ada. Allah nggak bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Wadzalika kufrun sarrahun, dan ini kafir yang nyata. Kok sampai menolak sifat-sifat wajib bagi Allah, maka hukumnya kafir secara nyata. Wal farqu bainal ijadi ala tariqil illat wal ijadi ala tariqit tab'i. Maka sekarang kita mau bicara
Apa bedanya menciptakan sesuatu dengan cara ilat dan menciptakan dengan cara tabiat? Bedanya apa? Yang keduanya mustahil bagi Allah. Karena fi'ilnya Allah fi'il apa? Fi'il iradah atau fi'il ta'thir, bukan fi'il ilat atau fi'il tab'i. Fi'il ilat, fi'il tab itu fi'ilnya kita, perbuatannya kita, tidak bisa menghasilkan apapun. Maka wa in kana mustarikaini fi adamil ikhtiyar, walaupun keduanya itu sama-sama menghilangkan ikhtiar, menghilangkan pilihan. Fi'il ilat adalah perbuatan yang enggak punya pilihan. Fi'il tab'i juga perbuatan yang enggak punya pilihan. Contoh, api menghanguskan. Bisa enggak api memilih yang lain? Mau mendinginkan bisa enggak? Atau mengenyangkan gitu. Nanti kalau lapar makan api aja nggak kenyang gitu. Bisa? Enggak punya pilihan, berarti menghilangkan apa? Ikhtiar. Geraknya tangan memastikan geraknya, nggak bisa yang lain, nggak bisa. Oh, maunya saya mau tangannya gerak tapi cincinnya pengen diem, atau cincinnya biar gerak tangannya, bisa? Berarti menghilangkan apa? Ikhtiar, menghilangkan pilihan. Kalau yang bekerja dengan elat, bekerja dengan toba, pasti nggak punya pilihan, karena kemunculannya terprogram, kepastian gitu loh. Yang memunculkan siapa? Allah. Allah yang memunculkan fi'il elat, artinya Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Fi'il elat, fi'il tab'i itu fi'il yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Hasilnya Allah yang bikin. Allah menggerakkan tangannya dan Allah menggerakkan cincinnya. Ketika itu ada pada kita, kelihatannya kita punya pekerjaan. Allah yang menjadikan apinya, Allah yang menjadikan terbakarnya. Maka ketika ada pada kita, kelihatannya api bisa padahal itu dua-duanya digandengkan oleh Allah, dan yang digandengkan itu tidak punya pilihan yang lain. Mana sih? Wa in kana mustarikaini fi adamil ikhtiyar annal ijada bi tariqil illati la yatawaqqafu ala wujudi syartin. Ini bedanya nih. Perbuatan yang dengan fi'il illat itu adalah tidak tergantung kepada adanya syarat, wala intifa'i mani'in, dan tidak pula tergantung pada hilangnya penghalang. Wa ijada bi tariqi tab'i yatawaqqafu ala dzalik. Sedangkan kalau fi'il toba itu tergantung pada adanya syarat dan tergantung hilangnya penghalang. Contoh fi'il elat. Contohnya apa? Kalau kereta api jalan, semua yang di dalam kereta api pasti ikut jalan, ya. Kalau pesawat jalan, semua yang di dalam pesawat ikut
Coba pesawatnya jalan, tapi yang di dalam pesawat ada yang nggak ikut jalan, bisa nggak? Bisa nggak? Kereta apinya jalan, ada barang di dalam kereta api nggak ikut, terus kemana dia? Berarti di luar kereta api, wong keretanya jalan kok dia nggak ikut jalan, ya kemana? Itu fi'il apa? Nggak butuh syarat. Jadi kalau keretanya jalan pasti, udah nggak pakai syarat apa-apa, pasti jalan ini dalamnya, udah gitu. Beda sama fi'il tob'i. Contoh, api menghanguskan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang mau dibakar harus kering. Terus hilangnya penghalang. Penghalangnya apa? Basah. Basah itu menghalangi api untuk bisa membakar. Jadi syaratnya disentuhkan, ini syaratnya kan, syaratnya disentuhkan, ada apinya, nyalain api, ada kertasnya tapi enggak disentuhkan, bisa terbakar. Ada pisaunya, ada lehernya kambing, enggak disentuhkan, bisa dipotong. Ente motongnya dari sini, kambingnya di sana gitu, bisa. Itu dulu katanya. Maka ada syaratnya. Syaratnya apa? Disentuhkan. Terus harus hilangnya penghalang. Apa penghalangnya? Kalau bagi api penghalangnya adalah basah. Kalau bagi pisau penghalangnya apa? Keras, besi namanya, jadi penghalang. Sudah membatu mau di pisau ya nggak bisa. Ada daging nih di pisau nggak bisa. Kok bisa? Dari freezer. Ya iya loh, dari freezer lo gimana ya nggak bisa. Udah keras begitu mau di pisau, taruh dulu biar lembek baru. Nah begitu. Jadi ada penghalangnya. Lah kalau fi'il elat nggak ada penghalang. Kalau fi'il toba itu ada penghalang. Ini bedanya. Walihadza yalzamu iqtiranal illati bima'luliha. Maka karena itu elat itu pasti kebersamaannya dengan si ma'lul. Pasti kebersamaannya itu bareng. Kalau elahnya baru, maklulnya baru. Kalau elahnya kodim, maklulnya kodim. Itu kita filsafat begitu. Kalau kita kan yang namanya elat maklul pasti baru, nggak ada elat maklul kok kodim, nggak ada. Yang mau bikin siapa kalau kodim? Memang Allah fi'ilnya elat. Kalau kita kan elat maklul pasti baru dua-duanya. Jadi keduanya pasti bergandengan. Contoh kaharokatil usbu ma'a khatami, sebagaimana geraknya jari ma'a khatami bersamaan dengan geraknya cincin. Alladzi hiya fihi matalan, yang mana cincin itu berada pada jari tersebut. Wala yalzamu iqtiranu tabi'ati bimadbu'iha. Tapi kalau tabiat tidak pasti bersamaan dengan madbu'nya. Contoh ka ikhraqin nar ma'al khatabi, seperti membakarnya api pada kayu bakar. Ini enggak harus bersamaan. Apinya ada, kayu bakarnya ada sendiri, beda boleh.
Atau kayu bakarnya ada, apinya nggak ada, boleh. Apinya ada, kayu bakarnya nggak ada, boleh. Kedua-duanya nggak harus bersamaan. Tapi kalau elat harus selalu bersamaan. Li'anahu qad la yakhtariqu binar liwujudi maneh. Karena sungguhnya bisa saja kayu bakar itu enggak terbakar karena api disebabkan adanya penghalang wahwal balalu, yaitu adanya basa di situ. Au takhallufi syarti ka'adami mumasatin nari lahu wa hadha fi haqqil hadis. Atau tidak terpenuhinya syarat seperti apinya tidak tersentuh pada kayu bakar, maka yang nggak akan terjadi. Berarti bisa saja taubiat dengan matbu'nya terpisah. Apinya ada tapi nggak disentuhkan, berarti kan pisah. Ini ada pemahaman ini bagi zat yang bersifat hadisah, bagi para makhluk, bagi perbuatannya makhluk. Ini kalau filsafat meyakini Allah itu perbuatannya begitu dengan fi'il illah, bukan dengan fi'il iradah. Kenapa? Karena filsafat dasarnya apa? Menolak sifat-sifat Allah. Dia menolak semua sifat-sifat Allah. Kalau Tuhan itu ada, tapi eksistensinya Tuhan itu apa? Ya enggak jelas. Karena mereka tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Seakan-akan Tuhan itu hanya nama. Maka filsafat ini disepakati oleh ulama kafir. Nah kalau Mu'tazilah kan juga menolak sifat Allah, menolak sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, ditolak oleh Mu'tazilah. Tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Karena Mu'tazilah masih menerima sifat maknawiyah. Gitu. Artinya dia masih menerima bahwa semua sifat-sifat itu tidak dianggap sebagai sifat, tapi dianggap sebagai zat. Mu'tazilah ini. Oh, itu bukan sifat, gak ada sifat kudrat. Terus kudrat sebagai apa? Zat. Allah itu zatnya kudrat, Allah itu zatnya iradat, zatnya ilmu, zatnya hayat, zatnya sama, zatnya basar, zatnya berarti banyak zatnya dong. Mau zat kok tumbuk-tumbukan begitu? Ada zat yang sama sendiri, zat yang ini organ. Maka bagi sebagian ulama masih mengatakan Mu'tazilah belum sampai derajat kafir. Tapi kalau filsafat kafir resmi. Kenapa? Karena menolak semua sifat Allah, baik sifat itu sebagai sifat yang berdiri pada zat atau sifat itu sebagai zat itu sendiri, ditolak dua-duanya oleh kaum filsafat. Ini keluar dari orang Islam. Kalau Mu'tazilah sebagian menyepakati mereka masih masuk kelompok orang Islam walaupun menolak sifat-sifat ma'ani.
Wa amal bari jalla wa azza falau kana fi'luhu bita'lil au bitab'i. Adapun kalau fi'il yang dua tadi, toba dan elat, dijadikan fi'ilnya Allah, menjadi perbuatan bagi Allah, lazima qidamu fi'li fihima, maka akan jadinya fi'ilnya Allah itu qadim. Fi'ilnya Allah itu tidak berawal, berarti kalau pada kita kan berarti fi'ilnya baru, hasilnya baru. Kalau bagi Allah, kalau fi'ilnya qadim, hasilnya qadim. Kalau fi'ilnya fi'il elat, karena kedua-duanya nggak bisa dipisah. Ma'a wujubi qidamihi ta'ala, bersamaan dengan keadaan Allah itu bersifat qidam. Waqtirani fi'li hina idzin biwujudi ta'ala, maka perbuatannya Allah itu dalam kondisi secara bersamaan. Wa amma ala ta'lil fadhairun, maka kalau fi'ilnya Allah dianggap fi'il yang taklil, maka nyata itu batal. Artinya mau mengatakan alam ini berarti harus qadim, karena fi'ilnya yang punya fi'il qadim, hasilnya harus qadim, maka ini batal. Kenapa kok batal? Wong alam ini baru, alam ini semuanya mengalami tiada, alam semuanya mengalami perubahan. Gimana mau disebut qadim? Ya, maka kita tolak kalau fi'il Allah itu elah. Kenapa? Karena alamnya baru. Sedangkan fi'il elah harus tidak terpisahkan dengan maklulnya, elah dengan maklulnya. Tapi nyatanya si maklul baru, maka si elah juga pasti baru. Nggak mungkin elahnya qadim, maklulnya baru, nggak mungkin. Wa amma ala ta'lil fadhahirun wa amma ala tab'i fala yasihu ayyakuna thamma mani'un. Adapun kalau fi'ilnya Allah dianggap sebagai fi'il tab'i, maka yang terjadi apa? Tidak mungkin adanya penghalang. Lah penghalangnya siapa? Oh, Allah itu fi'ilnya pakai tabiat, berarti bisa jadi kalau nggak ada penghalang. Lah penghalangnya siapa? Saingan atau penghalangnya setan gitu. Wa illa lazima alla yujada fi'lu abadan. Kalau ada apa? Penghalang, maka nggak akan terjadi fi'il selamanya. Ya kan? Nggak akan ada sebuah perbuatan untuk selama-lamanya. Wali anna dzalikal mani' la yakunu illa qadiman. Maka kalau begitu si mani' itu pasti wujudnya juga qadim. Kalau Allahnya qadim, kemudian mani'-nya qadim, ya berarti fi'ilnya Allah selamanya berhenti dong, nggak bisa kerja dong. Apinya qadim, kayunya basahnya qadim, lah bakarnya kapan? Sama-sama qadim. Ya selamanya berarti api nggak bisa bakar kayu, wong kayunya basahnya qadim, apinya terus kerjanya kapan? Maka kita tolak nih kalau fi'ilnya Allah fi'il tabiat, karena akan memunculkan apa? Mane' yang mane'-nya juga qadim. Wal kidamu la yan'adimu abadan, dan kidam itu enggak bisa tiada selamanya. Wala yasihu ta'khiru syartin lima yalzamu alaihi minat tasalsuli, dan tidak bisa syaratnya itu
tertunda atau belakangan karena pasti menyebabkan tahsilul hasil. Artinya kalau memang masih membutuhkan syarat, maka akan terjadi nanti tahsilul hasil. Berarti kalau fi'ilnya Allah itu qadim, kemudian fi'ilnya dengan fi'il tobah, maka penghalangnya itu harus dihancurkan dulu, baru bisa kerja dong. Lah penghalangnya qadim nggak bisa dihancurkan gimana? Jadi Allah nggak mungkin bisa menciptakan apabila dengan fi'il tabi'ah. Kalau Allah menciptakan pakai fi'il elah, berarti alam ini akan qadim. Nyatanya alam ini baru. Jadi dua-duanya ini mustahil menjadi fi'ilnya Allah. Allah mustahil bikin alam dengan fi'il elah dan mustahil bikin alam dengan fi'il tabi'i, karena keduanya fi'ilnya kita, fi'ilnya Hawa dan fi'il yang baru. Falihada qulna fi ma sabaq annahu yalzamu ala taqdir ta'lil tab'i fi haqqi ta'ala qidamul ma'lul awil madbu'. Maka karena itu dalam penjelasan yang telah lalu aku berpendapat, kata Syekh Syarih, berdasarkan pengandaian apabila adanya fi'ilnya Allah itu taklil atau tab'i, maka akan terjadi apa? Fi haqqi ta'ala qidamul ma'luli au madbu, maka akan terjadi si ma'lul akan qadim, si madbu juga akan qadim. Wa qad qamal burhanu ala wujubi hudusi, padahal sudah nyata pembuktian atas barunya alam semesta, atas barunya segala sesuatu selain Allah. Wujubi khudusi likulli ma siwahu ta'ala wa ala wujubil qidami wal baqai lahu jalla wa azza fata'ayyana annahu ta'ala fa'ilun bimahdil ikhtiyar wa batala madhabal falasifa wa tabi'in adzalahumullahu ta'ala wa akhla minhumul ardo. Maka kalau begitu kesimpulannya, Allah wajib kidam, Allah wajib bako. Maka kalau begitu mustahil ada yang kidam selain Allah. Jadi fi'ilnya Allah tidak mungkin dengan fi'il yang dua, nggak mungkin elat, nggak mungkin tabi'i. Terus apa? Fi'ilnya Allah fi'il bimahdil ikhtiyar, murni atas pilihannya sendiri, murni atas kehendaknya sendiri. Maka dari sini kita menetapkan fi'ilnya Allah fi'il mukhtar, fi'il ikhtiyar, bukan ikhtiyar kayak kita. Kita juga kadang fi'ilnya disebut fi'il ikhtiyar, tapi ikhtiarnya kita terbatas, milih ini atau ini, cuman punya beberapa pilihan. Kalau fi'ilnya Allah tidak terbatas pilihannya. Mau bikin gelas sebesar ini bisa, sebesar ini bisa, sebesar ini bisa, sebesar ini bisa, sampai yang enggak terbatas bisa besarnya gitu. Itu namanya fi'il ikhtiyar. Apa yang Allah pilih tidak terbatas. Kalau kita disebut fi'il ikhtiyar, fi'ilnya diciptakan oleh Allah, diberi pilihan yang terbatas gitu loh. A, B, C, D pilihannya kan. Kamu sering memilih kan? A, B, C, D, A, B, C. A gitu.
Eh? Jadi kalau mau diletakkan kepada Allah, maka fi'il tersebut tidak terbatas. Fabatala madhabul falasifah, maka dengan demikian terbukti batalah pendapatnya kelompok filsafat yang mengatakan Allah menciptakan alam dengan fi'il illah atau dengan fi'il tab'i, yaitu padham. Ada lagi kelompok selain filsafat namanya kelompok tabi'iyah. Ini disebut di sini namanya kaum naturalisme. Gimana lagi, apa itu? Hah? Kaum yang mengatakan ini sudah hukum alam. Nah, ini bahaya nih, kaum tabi'iyyin ini bisa bahaya itu. Hah? Sudah alamiah. Ini virus ini akan bermutasi secara alamiah gitu. Hah? Dari virus dari Wuhan pindah ke Inggris, pindah ke India, habis itu kemana lagi? Belum punya alamatnya belum. Nanti cari habis ini dari India pindah kemana lagi ini. Ini ada yang mengatakan kalau orang yang mengatakan semua ini terjadi dengan alamiah, maka dianggap namanya kelompok tabi'iyyin. Kalau mengatakan ini dengan elat, namanya kelompok filsafat. Keduanya dikatakan oleh musonif adzallahumullah, orang-orang yang direndahkan oleh Allah, wa ahla minhumul ardha, mudah-mudahan bumi ini kosong dari kelompok mereka berdua. Kalau kosong gimana? Nggak ada penjahatnya dong. Ini kan harapan musonif. Kalau kosong penjahatnya mana? Ya kamu nggak kelihatan jagoan kalau begitu. Jadi kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan makhluk itu, ada yang IQ-nya 200, gampang paham. Ada yang IQ-nya jongkok, nggak paham. Ada yang dedel, ada yang sampai mulahadah malah jadinya menentang kebenaran. Mudah-mudahan kita diselamatkan menjadi kelompok-kelompok orang yang bahagia dunia sampai di akhirat. Ini jelas bahwa Allah mustahil menciptakan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri. Terus kesimpulan, walhasil anal aksama fa'ili bihasabi takdiril akli salasatun. Maka yang namanya perbuatan ketika mau diukur pakai ukuran akal atau analisa akal, itu macamnya ada 3 perbuatan. Yang pertama fa'ilun bil ikhtiyar, pelakunya, perbuatan itu pelakunya melakukannya dengan pilihannya sendiri, mau ngerjain atau enggak ngerjain. Ini atas pilihannya sendiri. Maka yang pelakunya seperti ini huwaladzi yata'atta minhul fi'lu wa tarku. Maka yang pelakunya begini, maka dengan mudah baginya bisa memunculkan sesuatu, ngelakuin sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, atau enggak melakukan. Ya kan? Kalau saya kerjanya itu bil ikhtiar, dengan pilihan saya sendiri, berarti saya boleh milih ngerjain, boleh milih terserah saya. Saya mau datang ngaji boleh, enggak ngaji boleh, pilihan saya terserah saya. Saya mau berdiri terserah saya, mau duduk terserah saya. Kalau fiilnya itu dengan fiil ikhtiar, dengan fiil pilihannya sendiri.
Maka yang punya perbuatan ini ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Yang kedua wa fa'ilu bi ta'lil. Yang kedua fi'il atau yang pelakunya itu melakukan sesuatu dengan ilat. Wa walladzi yata'atta minhul fi'lu duna tarku. Maka yang perbuatannya itu dengan ilat itu mudah memunculkan sesuatu tapi tidak bisa menghilangkan sesuatu. Wala yatawaqqafu fi'luhu ala wujudi syartin wala intifa'il manih. Dan perbuatan ini tidak tergantung kepada adanya syarat dan hilangnya penghalang. Bisanya hanya bikin, enggak bisa meniadakan. Api namanya. Bisanya ngapain? Membakar, enggak bisa memadamkan. Coba kalau api sudah terbakar, apinya itu nggak bisa padam sendiri, butuh yang lain untuk menghentikan perbuatannya. Tolong stop saya. Api itu nggak bisa menghentikan perbuatannya sendiri gitu loh. Tandanya itu bukan ikhtiar. Untuk berhenti dia butuh yang lain untuk menghentikan dirinya. Berarti ketika api membakar bukan atas pilihannya sendiri. Wa fa'ilu bi tab'i, yang ketiga fa'il bi tab'i, yaitu pelakunya kerjanya dengan tab'i. Wa walladzi yata'adda minhul fi'lu dunal tarku wa yatawaqqafu fi'luhu ala wujudi syarat wa intifa'il manih. Ini sama, tapi bedanya dia bisa mengerjakan, tidak bisa meniadakan, tapi tergantung pada adanya syarat dan hilangnya manik. Kalau dia bisa ngerjain kemudian datang manik atau ada maniknya, maka perbuatannya terhenti, dia nggak bisa mengerjakannya. Wa hadhil aqsamu tsalatsa, maka perbuatan yang tiga macam ini kulluha maujudatun indal falasifah, menurut pendapatnya orang falasifah wa taubai'in, dan menurut orang-orang ahli madbu, ahli taubai'in. Walam yujad minha indal mu'minin illa wahid, dan bagi orang mukmin tidak wujud ketiganya itu kecuali cuman satu. Wa huwa mujidun bil ikhtiyar, yaitu fa'il atau perbuatan dengan ikhtiar. Tsumma huwa khasun biwahidin, maka itu pun hanya miliknya satu saja. Wa huwa maulana jalla wa azza, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci dan maha tinggi. Itla mujida siwahu tabaraka wa ta'ala, karena tidak ada lagi Tuhan pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma jara lafdu ta'lil fi ibarati ahli sunnah, dan terkadang berjalan lafaz ta'lil di dalam ibarah-ibarah yang didatangkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Falaisa muraduhum bihi illa thubuta talazumi bainal amri wal amri. Kalaupun itu mau dikatakan sebagai fi'il, tidaklah itu sebagai sebuah perbuatan yang berdiri sendiri, tapi perbuatan yang digandengkannya perkara dengan perkara yang lain, gitu loh. Digandengkannya adanya api dengan adanya terbakar, digandengkan adanya geraknya tangan dengan geraknya
cincin. Jadi bukan muncul sendiri, bukan, tapi Allah memunculkan, menggandengkan keduanya. Geraknya pesawat dengan yang di dalam pesawat, geraknya kereta dengan yang di dalam, itu keduanya dimunculkan, bukan muncul sendiri. Maka disebut namanya, boleh disebut ada fi'il elah, ada fi'il taubah, tapi maksudnya menggandengkan satu perkara dengan perkara yang, bukan satu perkara memunculkan perkara lain, bukan. Kalau itu pendapat filsafat. Kita bukan memunculkan, bergandengan. Ini jadi inti sekali. Artinya seperti ngomong apa? Menitipkan kekuatan ke dalam api atau menggandengkan sesuatu bersamaan tersentuhnya api. Ada yang mengatakan, oh Allah enggak menggandeng api, Allah menitipkan pada api itu kekuatan. Dengan kekuatan api itu, api membakar sesuatu. Atau kita mengatakan yang lain, oh Allah enggak menitipkan kekuatan, tapi api itu digandengkan. Ketika api menyentuh sesuatu, bersamaan itu Allah menjadikan terbakar. Ini pendapat ini harus dipahami, jangan sampai sama aja perantara enggak perantara. Oh beda. Kalau pakai perantara berarti Allah melepaskan diri dari sesuatu makhluknya. Kalau menggandengkan, adanya fi'il elah, fi'il taubih digandengkan, keduanya terjadi atas penciptaan Allah sendiri, bukan dengan melepaskan sesuatu. Wa ma majara lafdhu ta'lil fi ibarat ahli sunnah wal jamaah falaysa muraduhum illa subutu talazumi bainal amri wa imma aklan au syar'an mi ghairi ta'thir. Adapun pendapat akal dan pendapat syar'i itu tidak meninggalkan bekas pada fi'il illat fi ma'luliha albatatun. Akli wa syar'i ini albatatun, selamanya tidak bisa meninggalkan bekas untuk selamanya. Api tidak bisa meninggalkan bekas hangus selamanya menurut akal dan syar'i. Adapun api kelihatannya membakar menurut apa? Adi. Maka hukum adi itu cukup di luar kita. Kamu pakai hukum adi, harus kamu pakai hukum adi, wong kamu terlibat sama kebiasaan. Tapi jalannya hukum harus pakai akli dan syar'i. Artinya hati kita harus terikat oleh akli dan syar'i, nggak boleh terikat sama adi. Adi di luar kita, jalan pakai adi, tapi hati iman pakai akli wa syar'i. Fa'rif, maka ketahuilah, dzalika fala taghtar bi dhawahiril ibarati fatahlika ma'al halikin. Naudzubillah. Ketahuilah, jangan sampai kamu tertipu kepada zahir-zahirnya apa yang kamu lihat, sehingga kamu akan jadi binasa bersama orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innama fassarahal karahata bi'adamil iradah. Adapun yang namanya kami menafsirkan karohah, karohah itu lawan dari irodah, dengan bi'adamil irodah, dengan menyebut tiadanya irodah. Kan
ada yang namanya lawan, ada yang namanya nakid. Putih, lainnya putih apa? Tidak putih. Nah, tidak putih apa? Kotak, lainnya kotak apa? Ya tidak kotak. Kalau hidup, lainnya hidup apa? Ya cuman koid doang, nggak ada lainnya lagi. Oh ini setengah hidup, nggak ada. Berarti nggak punya lain, namanya apa itu? Lawan. Nah di sini dikatakan kehendak. Lainnya kehendak apa? Musonif mestinya menuliskan dengan terpaksa. Terpaksa itu ditafsirkan dengan adamul iradah. Tidak adanya kehendak sama dengan terpaksa. Linakhtariza bidzalika minal karahatin, agar mengecualikan karohah yang ada pada hukum syar'i. Ini banyak orang salah paham nih, kayak Mu'tazilah juga salah paham. Karohah itu ada karohah menurut akli, ada karohah menurut syar'i. Bi'adamil iradah linakhtariza bidzalika minal karahatil lati hiya min aqsamil hukum syar'i wa ya talabu kaffin anil fi'li talaban ghairu jazim. Karoha menurut syar'i itu maknanya tidak menyukai atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tapi tuntutan yang tidak keras. Fatilka yasihu ayajtami'a ma'al ijad, maka kalau maknanya makna syar'i, maka bisa saja berkumpul antara iradah dan karoha. Artinya Allah menciptakan sesuatu, tapi Allah nggak seneng sama yang diciptakan. Ada nggak? Banyak. Iya banyak. Allah menciptakan orang kafir. Allah ridho nggak sama orang kafir? Tapi diciptakan oleh Allah, berarti menciptakan dengan karoha, gitu loh. Karoha makna syar'i, gitu loh. Nah, yang mustahil yang kami maksud menciptakan dengan karoha yang maknanya akli, gitu dong. Bukan makna syar'i. Udah jawab, udah selesai. Fatilka yasihu ayastami'a ma'al ijad. Yujidullahu ta'ala fi'lu ma'a karahatin lahu ay nahyuhu anhu. Allah melarangnya. Buktinya apa? Allah membolehkan kamu menceraikan istri kamu, tapi Allah melarangnya. Allah membolehkan kamu wudhu sekali-sekali, tapi Allah melarangnya. Ini berarti menciptakan sesuatu dengan karoha, dengan adanya larangan untuk tidak kamu kerjakan. Kama asahallahu katsiran minal khalqi ma'anahi lahum andalikal dolal, sebagaimana perkara-perkara yang Allah ciptakan pada kita dan Allah melarang perkara itu pada kita. Allah ciptakan begini tapi dilarang, Allah ciptakan tapi terjadi pada kita, berarti diciptakannya bersamaan dengan karoha. Wa amma karohatu bimakna adamul iradah. Adapun karoha yang kami maksud di sini adalah karoha yang bimakna adamul iradah, tidak adanya kehendak.
al-fi'lu pada perbuatan Allah, fayastahilu maka itu mustahil ijtima'uhuma ma'an al-ijad. Maka tidak mungkin berkumpulnya kehendak dengan adamul iradah pada satu perbuatan. Allah itu ya menghendaki dan tidak menghendaki, bisa? Allah menciptakan itu ya kehendaknya Allah, dan juga tidak dikehendaki. Lagi gimana mau kehendak? Berarti nggak mungkin itu dua sifat berlawanan pada satu perbuatan. Kalau maknanya karoh hanya syar'i masih bisa terjadi. Fayastahilu istima'u mal ijad. Id yastahilu ayyaqa fi mulki maulana jalla wa azza ma la yuridu. Maka tidak mungkin terjadi di alam semestanya Allah. Mustahil ada yang muncul menjadi penghuni alam semesta kemunculannya tidak atas kehendaknya Allah. Tidak ada. Apapun yang muncul di alam semesta menjadi penghuni alam semesta, kemunculannya pasti atas kehendaknya Allah. La mustahila yuritu wuqu'aha fatanabbah lidzalika an-nuqta. Maka kamu harus hati-hati dan harus bisa membedakan pada penjelasan ini, keterangan ini al-ajibah yang sangat mengagumkan, yang sangat aneh. Fi dzalika taqyid alladzi qayyadna bihil karaha fi aslil aqidah, yang mana musannif menggunakan batasan karoha pada kitab aslinya atau kitab as-Sanusiyah. Maka ini penjelasan yang antik, penjelasan yang unik maksudnya. Kalau kamu sampai nggak paham ini, maka kamu akan sama seperti orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan karoha. Ini Mu'tazilah nih. Kita mengatakan Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan karoha. Sama enggak? Sama. Allah mustahil menciptakan dengan karoha, kata kita. Kata Mu'tazilah, Allah mustahil menciptakan dengan karoha. Sama ini. Tapi makna karohanya beda. Karoha kita maknanya karoha akli. Kalau karohanya Mu'tazilah syar'i. Jadi Allah itu nggak mungkin bikin sesuatu tapi dia nggak seneng. Berarti di dunia ini banyak yang Allah bikin tapi Allah gimana coba? Jadi nggak mungkin Allah bikin zina, itu nggak mungkin. Kenapa? Oh, Allah melarang, masa Allah bikin? Allah nggak seneng orang zina. Jadi penjahat yang muncul di dunia ini dan kejahatan yang muncul bukan atas kehendak Allah. Karena tidak mungkin Allah memunculkannya, tapi Allah tidak menyenanginya. Harusnya gimana? Harusnya Allah menciptakan sesuatu atas sesuatu yang disenangi oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Ini bedanya kita sama Mu'tazilah. Makanya diberikan batasan ini. Yang kami maksud dengan Allah menciptakan sesuatu dengan dengan kehendaknya sendiri, itu maknanya karoha yang mau kita nafikan karoha akli, bukan karoha syar'i. Kenapa? Kalau karoha syar'i masih bisa terjadi. Contohnya apa? Allah bikin Fir'aun kafir.
Padahal Allah melarang, ya kan? Berarti menciptakan sesuatu yang mana dia karoha pada perkara itu, nggak seneng sama perkara itu, tapi itu pendapat kita ahli sunnah. Nah, yang mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan karoha akli. Yang gimana itu? Taklil atau tab'i. Mudah-mudahan jelas semua ini ya. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap Allah menyehatkan kita, menguatkan iman kita, Allah angkat semua yang sakit di antara kita, Allah sembuhkan semua saudara kita, Allah segera angkat wabah ini hingga kita kembali sehat walafiat, kembali pada keadaan semula seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna wa anana asrafna للظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة أصدر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي علي عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد للإله للبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.